Rencana Medika, perkenalkan saya Dr. Gigi Stefani. Hari ini saya akan membahas mengenai karies gigi atau yang biasa kita sebut dengan gigi berlubang. Lubang yang kecil, namun jika tidak dirawat akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Sebelum kita masuk untuk membahas lebih dalam mengenai karies gigi, perlu diketahui gigi itu memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah lapisan yang paling luar dan paling keras, biasanya berwarna putih, itu disebut dengan email atau enamel. Lalu di lapisan yang kedua itu ada namanya dentin, dia juga lapisan jaringan keras namun tidak sekeras enamel. Lalu yang ketiga itu ada ruangan yang berisi jaringan pembuluh darah dan saraf atau yang biasa kita sebut dengan ruang pulpa. Karies gigi adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dalam plak gigi. Bakteri itu mengubah sisa gula dari makanan dan minuman, terutama yang tinggi akan gula dan karbohidrat. Asam inilah yang mengikis lapisan enamel dan dentin pada gigi hingga terbentuk sebuah lubang. Banyak orang yang mengira bahwa gigi berlubang itu terjadi dalam satu malam atau muncul secara tiba-tiba, padahal prosesnya itu terjadi secara perlahan. Jadi karies gigi itu tidak terjadi dalam semalam, namun prosesnya itu berlangsung secara bertahap. Yang pertama, setelah kita makan, itu terutama makanan yang mengandung tinggi gula atau karbohidrat, itu bakteri yang ada di dalam plak gigi kita itu akan memanfaatkan sisa-sisa makanan tersebut dan mengubahnya menjadi asam. Asam ini akan menurunkan pH yang ada di dalam rongga mulut kita. Jadi saat pH turun di bawah sekitar 5,5, mineral pada enamel gigi itu akan mulai larut. Awalnya akan tampak seperti bercak warna putih atau yang biasa kita sebut dengan white spot lesion. Jika sudah menjadi white spot lesion dan tidak dilakukan treatment secara cepat, itu biasanya akan menimbulkan sebuah lubang. Pada saat white spot lesion ini itu masih dapat dilakukan perbaikan, yaitu dengan rutin mengoleskan vitamin, kalsium, dan fluoride pada gigi. Kerusakan akan semakin dalam jika paparan gula dan asam terjadi secara terus-menerus, lalu diperparah dengan kondisi kesehatan rongga mulut yang buruk, sehingga proses demineralisasi itu akan lebih cepat dibandingkan proses remineralisasi gigi, sehingga email pada gigi itu akhirnya berlubang. Berikut ada beberapa klasifikasi karies gigi berdasarkan kedalamannya. Yang pertama itu ada karies superficial, yaitu lubang pada gigi yang hanya sebatas pada enamel atau email. Biasanya pada stage ini pasien itu belum merasakan adanya gejala, jadi pasien belum menyadari bahwa giginya itu ada lubang, sehingga perlu untuk dilakukan check up rutin kepada dokter gigi untuk dilakukan deteksi dini dan penanganan secara dini, yaitu biasanya penambalan gigi yang sederhana yang dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Lalu yang kedua itu adalah karies media. Jadi perkembangan dari karies superficial tadi di mana lubang gigi itu sudah mencapai di lapisan kedua gigi, yaitu lapisan dentin, namun belum mencapai setengah dentin. Pada stage ini umumnya pasien itu lebih merasakan adanya gejala seperti adanya ngilu pada saat makan atau minum yang panas, dingin, asam ataupun pedas. Pada stage ini juga dapat dilakukan perawatan dengan melakukan penambalan. Jadi dokter gigi akan membersihkan jaringan yang rusak, lalu akan dilakukan penambalan sesegera mungkin. Lalu yang ketiga itu ada karies profunda. Jadi setelah menembus di dentin, karies gigi itu akan berprogres lebih cepat pada lapisan dentin sehingga dia akan membesar dan hanya meninggalkan selapis tipis dentin aja. Jadi pada stage ini biasanya pasien itu akan lebih terasa gejalanya seperti jika membuka dan menutup mulut atau bernafas menggunakan mulut itu aja sudah bisa merasakan adanya ngilu pada gigi tersebut. Jadi pada stage ini perlu untuk dilakukan penambalan sesegera mungkin sebelum karies ini akan mencapai di ruang saraf.
Lalu yang terakhir ada karies profunda perforasi, di mana karies ini sudah mencapai ke ruang saraf gigi atau ruang pulpa. Jadi jika bila tidak dirawat, bakteri yang ada di ruang saraf ini akan terus menjalar hingga mencapai ke akar gigi yang bisa menyebabkan nyeri yang spontan atau nyeri hebat, lalu ada infeksi dan bahkan bisa menyebabkan abses. Perawatan untuk tipe ini itu perlu untuk dilakukan perawatan saluran akar dan biasanya itu akan memakan waktu yang rutin dan berulang. Jadi ingat bahwa gigi berlubang pada tahap awal itu seringkali tidak menunjukkan gejala. Jadi jangan untuk menunggu adanya rasa sakit untuk datang ke dokter gigi. Jadi pesan penting pada hari ini itu semakin dalam karies itu akan semakin kompleks dan mahal dalam perawatannya. Jadi pemeriksaan gigi yang secara rutin itu memungkinkan karies dapat ditreatment seawal mungkin dan perawatannya akan jauh lebih sederhana. Jadi sahabat Kencana Medika boleh datang ke poli gigi di Kencana Medika untuk melakukan deteksi awal atau deteksi dini karies gigi. Sekian dari saya, Dr. Gigi Stefani. Terima kasih dan salam sehat.